Omega sudah berjalan 3 episode. Apakah series ini dibuka dengan cukup baik, terlihat menjanjikan dengan konsep yang ingin dibawa, dan bagaimana perbandingannya dengan series sebelumnya? Tonton aja videonya sampai habis. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Sesuai judul, di video kali ini gue akan bahas 3 episode pembuka dari Ultraman Omega. Ini video pembahasan yang tiap tahun ada. Setiap series baru pasti ada pembahasan kayak gini. Menilai apakah suatu series layak diikuti atau tidak. Apakah pembukanya itu menarik atau justru tidak menarik. Tapi ya sebenarnya nggak bisa jadi acuan juga. Bisa aja di awal yang bagus cuma sekedar untuk narik perhatian. Nah, bagaimana dengan pembuka Ultraman Omega ini? Simak videonya baik-baik. Pertama, gue bahas dari musiknya dulu. Ini gue nahan-nahan banget dari kemarin nggak bahas. Apakah lagu openingnya bagus? Untuk dikatakan sebuah lagu opening, nggak banget sih. Karena vibes-nya tuh biasa-biasa aja, terlalu datar. Ini lebih cocok untuk insert song dengan tema santai, ketimbang untuk jadi sebuah lagu opening. Cuma bagusnya visual openingnya nyambung. Nggak tahu nih, apakah kalau dipakai untuk battle akan jadi jelek battlenya? Sejauh ini 3 episode masih belum ada. Entahlah, mungkin mereka sadar juga nih lagunya kayak gitu nggak cocok untuk berantem, atau ditunggu sampai final episode. Nah, nggak tahu lah itu. Untuk lagu endingnya yang pertama ini, untuk Ultraman sekarang biasanya kayak gitu, ada 2 lagu ending. Nah, untuk yang pertamanya ini enak didengar. Kemarin gue lihat ada yang komen, lagu endingnya ganti aja untuk lagu opening. Enggak sih, ini vibes-nya lagu ending. Nggak cocok juga kalau dijadikan lagu opening. Jadi untuk lagu ending gue nggak ada masalah nih. Lalu bagaimana dengan background musik? Kalau cuma sekedar untuk didengar terasa menarik. Cuma entah kenapa ya dalam 3 episode ini, beberapa scene gue merasa kayak nggak nyambung. Entahlah apakah ini cuma gue yang merasa kayak gitu, atau kalian juga merasa sama? Nah itu komentar aja di bawah. Ini gue pengen tahu nih, gue aja yang merasa gini atau ada yang lainnya juga. Terus untuk penilaian keseluruhannya 1, 2, 3. Ya yang udah nonton pembahasannya pasti tahu. Episode 1 itu bagus, ceritanya rapi, interaksinya juga dapat banget, visualnya apalagi. Scene di awal episode itu udah berasa lihat movie, bukan tayangan untuk TV series lagi. Pertarungan di akhirnya melawan kaiju itu juga bagus, sinematografinya nggak monoton, meskipun emang kurang lama. Tapi bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan banget, karena gua pun sadar durasinya kepake di awal. Untuk episode 2, nah ini yang menjual banget itu detail-detail kecilnya. Cuma sayangnya visualnya terasa banget downgrade-nya. Gua nggak menemukan sebuah adegan yang membuat gua merasa kayak wah, jadi emang terasa biasa-biasa aja. Di situ visual efeknya biasa-biasa aja, praktikal efeknya juga nggak main. Udahlah episode satunya bagus banget. Sekali nonton episode 2 itu rasanya wah jatuh gitu. Terus untuk episode 3 yang baru aja dibahas kemarin, ya untuk ceritanya masih rapi, interaksinya juga masih sama bagus. Visualnya, nah nih mulai naik. Meskipun ya masih nggak sama seperti episode 1. Gue bandingannya bukan sama yang di scene awal ya, tapi yang melawan keju mingguannya. Visualnya terasa bagus lah episode 3 ini. Kekuatan dari Rekinesnya bagus, CGI-nya, meskipun untuk green screen-nya ya kacau. Yang jadi masalah itu sebenarnya adalah detail-detail kecil, yang justru malah kurang diperhatikan. Padahal episode 2 itu sangat-sangat diperhatikan, tapi overall bagus lah. Kesimpulannya secara cerita rapi, dikemas dengan sangat-sangat bagus. Cuma sayangnya visualnya nggak konsisten. 1, 2, 3 ini masih naik turun gitu. Gua sih berharap 1, 2, 3 visualnya sama bagusnya. Cuma ternyata enggak nih. Terus, apakah series ini berhasil membuat penonton tertarik dan tetap akan ngikutin sampai tamat? Bagi gue pribadi iya, karena gue berkaca dari Ultraman Arc nih. Arc itu kan awalnya kita udah tahu ya, ini musuhnya siapa nih? Konflik yang terjadi di bumi apa nih? Otomatis tertarik kita nontonnya untuk mengikuti perkembangan misterinya. Tapi sayangnya seriesnya tuh kebanyakan filler. Banyak sekali episode yang tidak berhubungan dengan konflik tersebut. Jadi kesalahan di awalnya fatal. Yang awalnya dibuat tertarik untuk nonton, tapi setelah diikuti malah makin malas untuk ngikutinnya. Sedangkan untuk Omega ini, kalau formatnya dibuat episodik lagi seperti Arc, ya nggak ada masalah apa-apa nih. Karena kita nggak tahu musuhnya siapa. Scene di awal episode 1, itu hanya untuk ngasih tahu kita, kenapa Omega bisa sampai jatuh ke bumi. Setelah itu, ya menceritakan kejadian di bumi aja, dengan fokus karakter manusianya. Jadi, ketika kita tidak dibawa ke konflik Ultraman Omega melawan musuh yang ada di episode 1, ya harusnya nggak bakal ada masalah. Misterinya akan diungkapkan secara perlahan. Harapan gue sih semoga nggak sampai core kedua ya.
Mungkin mulai terjawab beberapa misteri di episode 11, 12. Harapan gue sih kayak gitu. Jadi untuk series yang formatnya episodik nih, Omega ini udah bener nih cara mulainya. Sedangkan untuk Arc itu salah cara mulainya. Memang Arc ini ngeselin sih sebenarnya. Kita tahu konfliknya apa, tapi malah muter-muter mulu filler. Mending kalau nggak jadi masalah. Ternyata jadi masalah. Di final Arc-nya kan terasa banget tuh buru-burunya. Semua mereka pengen masukin inilah itulah, tapi hanya di satu episode aja. Ya kenapa nggak sebelum-sebelumnya aja? Kenapa harus di episode akhir? Jadi Arc itu emang salah banget eksekusinya. Mereka pengen konsep kayak gini, salah untuk memulainya. Sedangkan untuk Omega ini udah bener nih. Kalau emang pengen dibuat kayak gitu. Tapi emang harusnya ini ceritanya bakal muter-muter aja di kehidupan manusia sih. Udah kelihatan lah episode 2, episode 3. Nggak ada berhubungan sama episode 1 tuh. Musuh yang dilawan Omega di luar angkasa. Nggak ada kan? Jadi ya menurut gua pembukanya udah bener nih. Episode 1 alasan Omega jatuh ke bumi. Episode 2 pengenalan karakter. Episode 3 jadi jembatannya Omega untuk dapatkan form. Jadi ya untuk pembukanya udah bener lah. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. 3 episode awal Ultraman Omega. Apakah bagus? Apakah menarik? Jawabannya, iya, menarik. Udah bener nih cara mulainya. Gue ada satu harapan lagi sih sebenarnya. Selain yang misterinya diungkap perlahan, yaitu semoga visualnya jangan cuma bagus di episode 1 aja. Kalaupun turun kayak episode 3 lah. Jangan malah turun kayak episode 2. Itu terlalu biasa. Ya, itu harapan gue tuh. Kalau kalian gimana? Apa tanggapan kalian untuk 3 episode awal Ultraman Omega? Dan apa harapan kalian ke depannya? Silakan aja komentar di bawah. Dan gue ingatkan lagi ya, seperti yang gue bilang di awal tadi, bagus di awal bukan berarti akan bagus terus sampai di akhir. Deckard itu new generation dengan pembuka terbaik menurut gue loh. Dulu gue sempat bilang Blazer, tapi setelah gue pikir-pikir ulang, Deckard tuh pembukanya sangat-sangat bagus. Tapi sayangnya di final arc-nya malah jelek. Untungnya secara keseluruhan masih bagus. Nah, arc salah konsep. Mereka pengen yang episodik, yang kebanyakan filler, tapi konfliknya udah jelas di awal. Bahkan ratingnya itu kalah dari Trigger. Untuk Trigger gue pernah bilang, pembukanya tuh cuma jualan visual, jualan nostalgia, sama jualan mainan. Ceritanya dikit banget ampas. Ternyata pas sudah tamat, gue ngasih rating Trigger lebih bagus daripada Arc. Kalau misalnya ada yang bilang Arc itu Taiga 2.0, gue nggak marah, serius. Gue nggak akan larang, karena emang dari rating yang gue kasih pun nggak beda jauh. Jadi kayaknya gue nggak perlu jelaskan, wah bukan nih, gue kayak gini, jangan bilang kayak gitu. Silakan aja sih kalau misalnya ada yang mikir kayak gitu. Yang konsisten tuh Blazer sih. Kalau Blazer tuh konsisten. Cuma sayangnya Blazer tuh musuhnya kurang dieksplorasi. Kebanyakan senjata-senjatanya aja. Malah jadi kayak Ultraman gaya ya. Sama-sama nggak tahu nih kita musuh utamanya tuh bentuknya seperti apa. Tapi overall Blazer itu bagus. Bahkan ratingnya di atas 8 kan. Sedikit loh rating Ultraman New Generation yang gua kasih di atas 8. Ada Orb, Jit, Z, Deckard, Blazer. Dari banyaknya series New Generation cuma mereka tuh yang 8. Harapan gua semoga Omega bisa sampai 8 lah. Oke, itu dia video kali ini. Ya, kita close aja lah videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.